Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan yang ada di slide 11-15 dari materi perkuliahan dasar akuntansi yang mengenai siklus akuntansi dan persamaan dari dasar akuntansi. Di mana di slide 11 pembelian dan penjualan kredit dapat dibuktikan dengan faktur, di mana faktur adalah dokumen bukti transaksi yang berisi keterangan mengenai pemesanan seperti alamat, nama, tanggal, nomor pemesanan, rincian barang yang dipesan, hingga total harga barang tersebut. Sedangkan penyerahan dan penerimaan barang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman dan penerimaan barang. Bukti pengiriman barang yaitu bukti bahwasannya barang tersebut sudah dalam pengiriman. Bukti pengiriman bisa disebut dengan resi, di mana resi terdiri dari angka dan huruf yang membentuk kode unik. Resi juga berfungsi untuk melacak kiriman. Sedangkan bukti penerimaan barang biasanya dikirimkan oleh perusahaan dan bukti ini diberikan bersamaan dengan produk dalam suatu jasa ekspedisi. Ini adalah contoh dari bukti penerimaan barang lengkap pada nama pengirim, nama penerima, alamat pengirim dan alamat penerima, dan lain sebagainya. Jurnal umum. Jurnal umum adalah buku jurnal yang menampung seluruh transaksi yang terjadi di perusahaan. Dan pencatatan setiap transaksi dinyatakan dalam debit dan kredit terhadap akun-akun yang ada di buku besar. Debit diartikan sebagai penambahan uang dalam tabungan atau rekening dan juga bisa diartikan sebagai pertambahan transaksi. Kredit diartikan sebagai pengeluaran uang saat bertransaksi. Debit dan kredit ditulis dalam ayat jurnal, di mana ayat jurnal adalah jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada periode terakhir yang bertujuan untuk menyesuaikan saldo perkiraan dan akun, baik itu akun real maupun akun nominal, agar kiranya menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jenis akun yang biasa memiliki debit dan kredit yaitu liabilitas. Liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi berupa uang seperti hutang dagang, hutang gaji, dan hutang pajak. Yang kedua yaitu ekuitas atau modal. Jenis-jenis ekuitas seperti ekuitas rumah, ekuitas pemilik saham, ekuitas pembiayaan. Dan yang ketiga adalah pendapatan, di mana pendapatan itu adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan atau produk jasa kepada pelanggan. 4. Beban atau biaya merupakan bagian dari kegiatan operasional suatu badan usaha. Biaya dan beban memiliki makna yang sama, yaitu mengurangi kas atau aset, di mana elemen hutang bertambah di kredit, berkurang di debit. Elemen modal bertambah di kredit dan berkurang di debit. Halaman pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Sedangkan biaya atau beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Di slide 13 di situ menjelaskan bahwa cara pencatatan di atas merupakan dasar pengenalan sistem akuntansi berganda atau double entry accounting. Sementara ayat jurnal yang terdiri dari 2 atau lebih akun yang di debit atau di kredit disebut ayat jurnal gabungan atau compound journal entry. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin penting yang ada pada slide 13. Di slide 13 itu poin pertamanya double entry system atau sistem pencatatan ganda. Sistem pencatatan ganda adalah sebuah sistem pencatatan dengan serangkaian aturan untuk mencatat informasi keuangan yang di dalam setiap transaksi atau terjadi akan merubah setidaknya 2 sisi buku besar. Persamaan akuntansinya yaitu aset sama dengan liability tambah equity. Untuk setiap sisi juga memiliki 2 sisi yang berlawanan yang nantinya memiliki sifat mengeliminasi di akhir periode sehingga balance. Nah, poin keduanya yaitu compound journal entry, yaitu ayat jurnal gabungan. Ayat jurnal yang terdiri dari 3 unsur atau lebih dan seringkali mencerminkan beberapa transaksi. Ayat jurnal ini seringkali digunakan untuk mencerminkan secara singkat pengaruh akunting serangkaian transaksi yang
yang saling berhubungan. Contohnya, yang pertama itu perusahaan membeli peralatan sebagian dengan kas dan sisanya hutang. Yang kedua, pemilik menyetorkan kas dan gabungan untuk ruangan kantor dengan waktu bersamaan. Pada umumnya, sebuah perusahaan menggunakan formulir khusus untuk mencatat ayat jurnal yang biasa disebut sebagai buku harian atau jurnal. Maksud dari buku harian atau jurnal yaitu untuk mempermudah kita dalam melakukan proses identifikasi, pencatatan, serta penilaian terhadap berbagai macam transaksi yang dilakukan. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal biasanya disebut sebagai penjurnalan. Maksud penjurnalan adalah untuk meringkas transaksi secara kronologi. Di dalam penjurnalan terdapat informasi penting yang terkait di dalamnya, yaitu 1. Tanggal transaksi, 2. Akun yang terkait transaksi, 3. Nilai rupiah transaksi, 4. Kode singkat atau resi. Inilah contoh jurnal umum, di mana kas ditulis di sisi kiri atau debit, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kas adalah aset yang merupakan kekayaan atau harta yang dikuasai oleh suatu entitas, yang berasal dari pinjaman pihak luar, terdiri atas utang dari kreditor dan ekuitas dari investor. Aset dalam persamaan tersebut berada di sebelah kiri, sedangkan liabilitas dan ekuitas berada di sebelah kanan. Sedangkan modal akan ditulis di sisi kanan atau kredit. Modal yang berada di sisi kredit secara otomatis memiliki saldo normal atau bertambah di sisi kredit. Dengan demikian jika diumpamakan sebagai sebuah neraca. Jadi, antara sisi kanan dan sisi kiri akan menjadi seimbang, yang juga menunjukkan persamaan dasar akuntansi. Aktiva di sebelah debit sama dengan kewajiban tambah modal di sebelah kredit. Sekian dari penjelasan presentasi kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.